Oke, selamat sore. Selamat datang di Dialog Fordia untuk seri ke-6 FPRB NTT dengan tema Desa Tangguh Warga Berdaya bersama mewujudkan peraturan Bupati yang pro bencana. Kembali lagi bersama saya Adrian Zarum, kemudian nanti dengan narasumber kita Kakak Elfried Sane dari Cis Timor. Selamat sore. Selamat sore untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam tangguh. Tangguh. Baik teman-teman sekalian, izin saya menyapa kita semua secara umum saja teman-teman. Pada kesempatan sore hari ini kita nanti akan bercerita terkait dengan peran teman-teman Cis Timor khususnya untuk mewujudkan pengimplementasian peraturan daerah atau Perda nomor 3 tahun 2022 di Kabupaten Kupang terkait dengan penanggulangan bencana dengan mengusulkan dan sampai terwujudnya itu peraturan Bupati. Nanti akan dijelaskan oleh Kakak Elfried terkait dengan detail peraturan Bupati itu. Hal ini sebenarnya mau mewujudkan terkait dengan implementasi desa tangguh atau kelurahan tangguh bencana atau Destana kita menyebutnya sebagai Dentan. Hal ini sebenarnya apa tujuan dari hal ini? Kita mau mengimplementasikan suatu ada keseimbangan antara regulasi itu sendiri dan penerapannya di level komunitas masyarakat. Mungkin kita lebih mengenalnya dengan istilah hal ini mau mendukung yang namanya mantap masyarakat aman dan tangguh terhadap bencana. Itu tujuan dari resiliensi atau ketangguhan itu sendiri. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama mungkin terkait dengan ketenangan karena semua ini direkam oleh teman-teman Fordia. Kemudian nanti ada diskusi 1-2 pengenalan dan pengantar terkait program kerja teman-teman Cis Timor di Kabupaten Kupang. Kemudian tanggapan dari teman-teman semua bisa respon dalam bentuk pertanyaan atau juga pernyataan atau juga bercerita terkait dengan peran teman-teman melalui komunitas atau lembaga masing-masing, khususnya untuk mencapai dan mendudukan beberapa persoalan kebencanaan di NTT, lalu juga peran kita untuk mendukung regulasi pemerintah itu sampai penerapannya di level masyarakat. Sekali lagi selamat datang dan saya harap kita bisa berdiskusi bersama. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Yang terpenting nanti ketika teman-teman bertanya atau menyampaikan pendapat itu jangan lupa menyebutkan nama dengan asal NGO atau komunitas. Baik, saya izin mungkin ada yang sudah kenal tapi ada yang baru mau kenal. Mungkin Kak Elfried bisa perkenalkan diri. Baik, salam tangguh. Tangguh. Jadi baik, saya Elfried Sane di Yayasan Cis Timor Indonesia. Kebetulan sedikit klarifikasi, bukan koordinator program tapi koordinator untuk di wilayah Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang sendiri 2024 kemarin ada 3 atau 4 program atau proyek yang dikerjakan oleh Cis Timor di Kabupaten Kupang dan biasa saya yang mengurus dia punya proses advokasi dan juga lobby dan lain-lain. Selain di Cis Timor, saya juga dipercayakan oleh teman-teman Pentahelix sebagai Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana 2022-2024. Jadi masuk 2025 ini kita masih pending untuk musda, begitu. Sehingga kerja-kerja penyelenggaraan penanggulangan bencana kalau Cis Timor sendiri itu semenjak berdiri tahun 9 September 99 sampai saat ini isu kebencanaan itu menjadi salah satu fokus kerja kami di wilayah NTT bahkan wilayah Indonesia karena beberapa relawan kami juga sudah punya pengalaman itu sampai di Palu, di Aceh dan di mana-mana. Sekarang kami sementara dengan Save the Children Penabulu itu respon di Lewotobi, Flores Timur. Kembalikan Mas Adrian. Oke, terima kasih banyak ke Elfried. Menarik ini ya, teman-teman Cis Timor sudah berkarya dari 99 ya. Ada yang belum lahir kok tahun 99. Takutnya ada yang belum ya. Ya kayaknya ada teman-teman kita yang masih sangat muda. Terima kasih banyak untuk atensi. Lalu
Kak Elfried, mungkin bisa ceritakan sebenarnya di Kabupaten Kupang itu ada berapa jenis bencana? Karena orang bilang bahwa NTT ini sebagai laboratorium ya atau mallnya bencana di Indonesia ini. Kalau di Kabupaten Kupang sendiri ini yang sudah ditangani oleh teman-teman CIS Timur itu ada bencana apa saja? Ya, berdasarkan indeks risiko bencana ya, itu di Kabupaten Kupang sendiri itu ada 9 jenis bencana. Itu di paling banyak itu bencana karena hidrometeorologi. Ada banjir, tanah longsor, banjir bandang, banjir rob, dan juga satu yang sering itu adalah kekeringan. Jadi Kabupaten Kupang ini kalau di NTT dari 12 jenis bencana di NTT itu 11-nya ada di Kabupaten Kupang. Kita Kabupaten Kupang free cuma 1, gunung berapi. Kalaupun ada gunung berapi berarti kita pas ada 12 jenis bencana di Kabupaten Kupang dengan topografi Kabupaten Kupang ini dia sama besar ya, luas wilayahnya sama besar dengan satu provinsi Bali. 24 kecamatan, 177 desa kelurahan dengan topografi yang lumayan sulit dijangkau. Ada dari yang dataran rendah atau pesisir, tengah, dan juga pegunungan. Jadi kita selain supermarket bencana, kita juga mengalami dihadapkan dengan topografi dan juga SDM baik penduduk secara umum maupun aparat desa yang ada, begitu. Oke, ada banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Kak Elfried ya terkait peran teman-teman CIS Timur. Jika pasti perannya lintas lembaga ya, lintas stakeholder. Tapi saya ingin menyorot sedikit terkait dengan isu kebijakan pemerintah daerah sendiri dalam menanggapi berbagai. Ada 11 jenis bencana itu. Posisi CIS Timur itu seperti apa sebenarnya kolaborasi dengan pemerintah itu sehingga mampu mewujudkan itu regulasi atau peraturan daerah, Perda atau juga Perbub itu sendiri. Sebelum bicara tentang peraturan Bupati nomor 47 tahun 2024, kita sejarahnya bersama-sama dengan teman-teman lintas NGO itu semenjak tahun 2010 itu kita gagas namanya peraturan daerah Perda yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif. Jadi di awal di 2010 itu kita menggagas terus mengusulkan dan dia baru lolos ataupun tembus di tahun 2022. Bayangkan dari 2010 sampai 2022 itu kita dihantam oleh berbagai jenis bencana, tetapi kita bekerja urusan kebencanaan itu masih dengan orang Jawa bilang hantam kromo. Kita berdasarkan feeling saja. Sementara peraturan daerah yang memayungi itu belum ada. Sehingga kami bersyukur di tahun 2022 itu setelah kita lepas dari COVID, kita lepas dari Seroja, itu diketuklah di paripurna DPRD Kabupaten Kupang. Pemerintah Kabupaten Kupang itu mengesahkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2022. Itu di akhir tahun di bulan November. Nah, setelah Perda ini dibuat, itu setelah harus disosialisasikan dan harus disebarluaskan kepada berbagai OPD dan juga masyarakat supaya Perda penyelenggaraan penanggulangan bencana ini bisa diimplementasikan. Tetapi dalam pelaksanaannya menurut aturan harus ada namanya peraturan bupati turunan, Perbub turunan untuk bagaimana Perda ini dapat dijalankan. Nah, kedudukan Perda dan Perbub ini dia sebenarnya mempengaruhi hasil indeks risiko bencana di Kabupaten Kupang. Oke, mungkin stop dulu sampai sini. Ini menarik nih. Butuh waktu 12 tahun dari 2010 sampai 2022 nih supaya peraturan daerah itu bisa terimplementasikan, bisa dibahas di DPR dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. Ini pasti ada tantangannya.
Ya. Mungkin nanti Kak Elfried bisa ceritakan kepada kami ini tantangannya itu apa dan di mana, lalu bagaimana teman-teman CIS Timor tuh mau bertahan nih, mau bertahan supaya perda terkait dengan penanggulangan bencana daerah itu bisa terimplementasikan di Kabupaten Kupang. Itu tantangannya apa? Lalu juga bagaimana menyikapi tantangan itu, pola-pola komunikasi apa yang sebenarnya dibangun di situ? Ya, makasih Menterian. Yang pertama itu adalah kita didukung dan juga disupport baik oleh teman-teman lintas NGO. Kami tak lupa itu menyebut dulu partner Forestilian dari CARE Internasional, terus ada juga teman-teman HI, dan juga ada teman-teman dari lembaga-lembaga yang lain, maksudnya yang donor yang ada di NTT. Nah, dan juga hubungan baik antara semua pegiat kebencanaan, ya saya sebut bukan NGO ya, tapi saya sebut sebagai pegiat kebencanaan yang bekerja dalam isu kebencanaan dan juga adaptasi perubahan iklim. Nah, ini kolaborasi ini itu kita lakukan secara bersama, dan kita juga mendorong bagaimana fungsi dan peran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Karena banyak yang berpikir stigmanya bahwa BPBD ini tempat buangan para PNS. Dia punya peran itu dalam stigma atau paradigma lama, itu peran BPBD hanya sekedar pada saat respon emergensi. Tetapi kerja-kerja penyelenggaraan penanggulangan bencana di pra dan pasca bencana itu masih sangat kecil, sehingga bagaimana kita bisa meningkatkan peran BPBD dan juga stakeholder lain yang tergabung di sebuah pemerintah, kita bicara konteks Kabupaten Kupang, untuk mengambil peran bekerja sama untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Karena urusan bencana ini tidak bisa diatur oleh satu OPD, oleh satu NGO, tapi dia sebelumnya triple helix, segitiga biru. Belakangan kan kita mengenalnya jadi pentahelix, hingga kerja-kerja kolaborasi ini diadakan. Nah, mengapa sampai dengan 12 tahun? Ini ceritanya memang agak sedikit panjang, karena namanya peraturan daerah itu kita tidak hanya berurusan dengan eksekutif saja, tetapi dengan legislatif. Nah, kita susun, tetapi harus dengan Bapemperda. Satu kebiasaan itu kalau masuk ke Bapemperda atau ke istilahnya kita gedung kerucut, itu kita lobby-lobbynya harus lebih kencang. Dari atas, dari bawah, samping, kiri, kanan. Nah, kalau kita tidak kuat ataupun belum kuat, itu kita seperti layang-layang. Tapi bersyukur, puji Tuhan, di tahun 2012 Perda ini diketuk, dan yang waktu itu kita pakai semua kekuatan, ya, kekuatan bagaimana melobi, kita belajar advokasi dari Mama Sarah mereka, kita pakai cara yang khusus sehingga dia diketuk. Itu ya, dia pakai gerakan bawah tanah. Waktu itu saya ingat teman-teman dari Pikul itu yang menginisiasi untuk kita duduk bersama dengan kalau tidak salah 12 anggota DPRD. Itu yang kita lakukan secara bersama-sama. Bersyukur di paripurna akhir November itu 2022 Perda ini diketuk. Nah, saya bisa lanjut ke Oke, saya kira bahwa ini cukup menarik ya. Mungkin sebelum nanti ke lanjut dari Om Elfried, ini menarik ya, tantangan kita berhadapan, padahal niat kita ini baik nih, mau mendukung pemerintah dalam mencapai mereka punya kebijakan, lalu juga mengadvokasi kepentingan masyarakat supaya apa yang diinginkan oleh masyarakat. Sebenarnya kita ini ada di tengah-tengah nih. Kita bisa saja membantu masyarakat ke bawah, tapi juga sekaligus mengadvokasi kepentingan masyarakat ke atas. Tapi juga sekaligus menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah supaya implementasi
program kerja peraturan mereka bisa terlaksana di level masyarakat. Saya mungkin ke teman-teman, mungkin ada teman-teman yang punya pengalaman yang sama dari komunitas ataupun NGO yang ada, yang pernah terlibat baik di Kabupaten Kupang atau di Kota Kupang ataupun di wilayah lain di NTT ini, yang mau bercerita nih pengalaman teman-teman ketika mungkin mau ya selain mungkin Perda atau Perbub itu atau Pergub pun juga kita mengalami hambatan tantangan itu, bagaimana teman-teman melakukan lobby atau juga cara kita membangun komunikasi berjenjang atau bertingkat itu seperti apa? Mungkin ada yang mau bercerita, bisa sampaikan nama lalu juga ceritanya seperti apa, atau mau menanggapi tadi kisah menarik, sampai nanti mungkin setelah itu baru kita dengarkan cerita apa sebenarnya isi dari peraturan Bupati nomor 47 itu tahun 2024. Mungkin ada yang mau bercerita, silakan. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang mau menanggapi atau juga mau bertanya juga boleh. Kita mesti berhenti dulu sejenak supaya Kak Elfried bisa tarik napas. Karena saya lihat dia lebih ini ya, tidak seperti biasanya. Tidak seperti biasanya. Iya. Ya, silakan. Cukup ya. Baik, sudah. Terima kasih moderator Kak Elfried, terima kasih ya untuk sharing yang menarik. Perkenalkan, saya Enos, baru di Kupang juga, gitu. Sebelumnya di beberapa tempat lain dari Plan Indonesia. Tadi satu menyambung yang disampaikan oleh moderator ya, memang niat baik itu tidak selalu baik hasilnya. Justru di banyak kesempatan niat baik justru hasilnya tidak bagus. Itu Tania bilang begitu. Tapi ada satu cerita unik, misalkan kayak di Palu kita dorong soal Pergub, soal Perda, soal Perbub di Sigi, itu cukup banyak cerita yang lama juga, memang rata-rata itu cukup lama gitu, tapi pada akhirnya jadi dan kita semua happy. Justru pertanyaan saya satu saja, seberapa signifikan sih sebetulnya Perda, Pergub, atau apapun itu keputusan-keputusan regulasi-regulasi itu berpengaruh terhadap glorifikasi atau kecepatan kita dalam melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan pengurangan risiko bencana saat pra. Seberapa signifikan sih sebenarnya? Kalau mungkin pada saat respon tanggap darurat mungkin cepat, karena semua orang merasa solidaritas bahwa kita harus membantu saudara-saudara kita. Tapi pada saat pra dan pasca itu mungkin itu. Jangan sampai kemudian kita sudah investasi waktu 12 tahun tuh bukan waktu yang lama. Kalau saya pakai belajar mungkin saya sudah selesai PhD gitu. Dan pada akhirnya itu tidak juga cukup signifikan, atau apakah masih efektif, atau kita perlu cari yang lain mungkin gitu ya. Oke, terima kasih banyak Kak Enos dari Plan. Ini menarik ya. Saya pakai kalau kredit perumahan berarti sudah selesai ya. Sudah selesai. 12 tahun. Tapi ini menarik, itu juga hal yang paling penting, itu seberapa efektif sih sebenarnya Perbub atau Perbub atau Perda itu sendiri sehingga menjadi salah satu solusi dalam penanggulangan bencana, sehingga Kak Elfried dan kawan-kawan ini ngotot bahwa Perda dan Perbub itu harus terimplementasi, mesti ada. Yang pertama soal umur panjang. Memang proses advokasi itu tidak gampang. Itu dia memakan banyak waktu, dan kita sendiri juga harus belajar bahwa dia tidak bisa segampang kita balik telapak tangan. Karena kalau proses mau cepat-cepat juga bisa. Karena keadaan waktu itu kalau punya uang dia sudah langsung jadi. Waktu itu kalau kita punya 25 juta itu langsung jadi. Itu tidak pakai menunggu lama. Tapi kenapa jalan pintas itu tidak kami pakai? Karena bagi kami Perda itu dia
kita jadi influencer untuk para wakil rakyat. Kita ketahui bersama bahwa para wakil rakyat ini juga harus paham. Dia mau berganti 2 periode, yang penting dia harus paham bahwa kerja-kerja penyelenggaraan penanggulangan bencana itu bukan sekedar terjadi bencana terus kita bawa supermi dan beras, masalah itu selesai. Itu yang perlu kita edukasi. Jadi beruntung kita yang pegiat NGO ini bisa mengajari tanda kutip para wakil rakyat itu. Itu yang pertama. Sehingga yang kedua, dia proses ini dia bergelombang. Jadi waktu kita usul 5 tahun pertama itu isu inklusi belum masuk. Nah, setelah isu inklusi itu masuk, kita harus ada tambahan lagi. Ya, bayangkan dari penyebutan kata cacat ke disabilitas itu berlaku pada saat itu. Waktu itu kami bersama-sama dengan teman-teman HI itu bagaimana peran dari teman-teman penyandang disabilitas untuk perda ini dia menjadi perda yang inklusi. Sehingga prosesnya itu dia seiring sejalan. Nah, dari 2012 ke 2022, kalau teman-teman ingat itu kan ada beberapa proses kejadian bencana yang ada kebijakan di tingkat provinsi dan juga di tingkat nasional yang perlu kita lihat juga. Yang ketiga menarik, signifikan dan berdaya gunanya di pengurangan risiko bencana. Ini banyak BPBD yang tidak bisa mengakses APBN kalau tidak punya regulasi yang baik. Itu bahkan kadang bidang satu itu hanya operasional untuk gaji saja, gaji listrik dan lain-lain. Untuk programnya itu hampir-hampir tidak ada. Nah, perlunya perda ini untuk selain dia mensupport posisi dan kedudukan BPBD, bagaimana juga desa-desa ini bisa menggunakan dana desa yang tren di 2014 sampai dengan 2000 sekian itu. Itu yang jadi yang jadi kunci sebenarnya. Dari setelah kita beres di inklusi, kita harus bersama Om Agus mereka waktu itu, kita harus bergelut bagaimana perda ini juga bisa mengakses ataupun mendobrak sehingga dana desa yang bermiliaran ada di desa itu bisa dipakai untuk kebencanaan. Nah, ini yang dia geraknya terus dinamis, dan sampai di 2022 itu baru 3 bagian itu dimasukkan. Misalnya kalau satu yang penting di perda di Kabupaten Kupang itu adalah asuransi kematian karena bencana. Dan itu waktu menjelang Seroja itu hampir saja diaplikasikan, tapi tidak bisa karena kita belum punya perda Perbup turunan. Nah, jadi 12 orang korban, sebelumnya 13, tapi satunya itu diklarifikasi bahwa bukan korban Seroja. Itu 12 itu ya, dari perda yang ada itu mengakses semacam asuransi kematian karena bencana dari Kementerian Sosial karena adanya perda tersebut. Sehingga itu salah satu kegunaan atau fungsi dari perda yang sudah ada. Memang aturannya diperbolehkan ada asuransi kematian, tetapi harus didukung oleh perda yang ada. Terus perda ini dia menentukan untuk RPJMD di setiap kabupaten. Sekarang misalnya kabupaten kota yang belum ada perda penyelenggaraan penanggulangan bencana itu harus punya kajian risiko bencana. Nah, kajian risiko bencana itu dokumen awal untuk bagaimana menyusun RPJMD. Kalau dia sudah punya RPJMD, KRB sudah ada, itu jauh menjadi lebih bagus sehingga kerja-kerja mitigasi yang tadi Om Ernest bilang untuk pengurangan risiko bencana itu dapat di ini. Tapi memang
secara implisit itu dia belum berpengaruh di tengah masyarakat, karena kalau dia harus punya kewenangan untuk dikomunikasikan ke desa kalau sudah punya perbuk. Nah, sebelum nanti saya kembalikan ke moderator, waktu kita lihat di 2012 ke 2022 ke 2023 itu bersama dengan teman-teman Om Dismas mereka, dengan teman-teman lain, itu diperlukan harus ada 11 perbuk turunan. Dari Perda itu. Dari Perda itu harus ada 11 supaya kita bisa akomodir semua kepentingan. Nah, selanjutnya sedikit, di Maret 2024 itu Cis Timor, kami bersyukur ya bekerja sama dengan teman-teman di Siap Siaga dan BNPB lewat funding dari pemerintah Australia atau program Siap Siaga. Itu ada namanya program membangun ketangguhan masyarakat yang berkelanjutan di Kabupaten Kupang. Itu kita sasar di 5 desa. Ini salah satu pintu masuk menurut kami dari Cis Timor untuk bagaimana perbuk ini bisa ada. Karena salah satu kerja atau hasil baik dari kerja pengurangan risiko bencana adalah regulasi yang baik. Kita tahu persis dana desa ada begitu banyak, tapi hanya bisa dipakai 2-5% berdasarkan kesepakatan dan biasanya itu silpa. Dan itu terus menerus karena para kepala desa itu belum punya payung hukum yang bisa dipakai untuk bagaimana dana desa yang 2-5% itu jangan hanya untuk kerja emergency response, tetapi juga untuk kerja di pra dan pasca bencana. Mungkin saya ini menarik ya, semakin dalam nih kita kaji kerja teman-teman Kailfried, bukan hanya CIS ya, tapi juga kolaborasi dengan mitra yang lain. Tapi menjawab tadi pertanyaan dari Om Enos itu, bahwa hal yang paling penting itu bukan soal Perda atau Perbub itu cepat selesai ya. Kalau mau cepat itu ada jalan malamnya ada. Jalan malam dan selundup di bawah mejanya bisa terimplementasi. Tapi kita mau memberikan, tadi Kailfried menyampaikan bahwa ada yang pertama itu research. Research itu butuh waktu ya. Kemudian setelah research ada pendalaman. Setelah pendalaman mereka melakukan edukasi nih berkala. Edukasinya itu bukan hanya kepada masyarakat, tetapi juga si pemangku kepentingan itu sendiri, eksekutif dan legislatif. Makanya mereka berapat berulang sampai pada pembentukan rencana dari teman-teman Pikul untuk supaya ada rapat bersama dengan 12 anggota dewan supaya Perda itu bisa dibahas di legislatif. Lalu kemudian yang paling penting itu adalah mereka mau bahwa dalam mengurus bencana itu butuh suatu yang namanya kesabaran. Dan rata-rata orang-orang yang teman-teman yang mengurus bencana itu biasanya orang yang sabar karena pasti banyak tantangannya. Oke, baik, setelah kita mendengar tadi rincian perjalanan panjang itu, ini hal yang paling kita mau korek lebih dalam itu adalah itu terkait dengan peraturan Bupati nomor 47 tahun 2024 di Kabupaten Kupang itu. Itu salah satu dari 11 yang direncanakan. Turunan dari Perda itu ada 11, tapi baru satu yang terimplementasi. Itu nomor 47. Mungkin Kailfried bisa ceritakan latar belakang pembentukan Perbub itu apa, kemudian visi kedepannya Perbub itu bagaimana implementasi sampai ke level desa. Seperti itu. Baik, terima kasih Om Adrian. Yang pertama itu peningkatan risiko bencana akibat perubahan iklim. Itu jadi tantangan tersendiri. Kita cuaca ekstrim, banjir, kekeringan itu beberapa bencana yang slow onset. Dia perlahan-lahan tapi pasti. Itu menjadi tantangan tersendiri. Yang kedua, itu Kabupaten Kupang itu rentan terhadap bencana hidrometeorologi. Ini kita tahu belakangan ini di Januari ini sendiri kita ada banjirop di Tablolong, terus ada longsor di Takari, longsor di Amfuang, jalur ke Amfuang itu
putus. Itu karena bencana hidrometeorologi. Dan yang berikut itu minimnya ketangguhan masyarakat dan pemanfaatan dana desa untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana. Ada beberapa desa di Kabupaten Kupang yang hanya untuk beli sensor untuk potong kayu yang menyumbat jembatan sehingga jembatan itu menyebabkan banjir, itu saja sulit minta ampun. 2-3 tahun belum bisa di ini. Nah, belakangan ini baru bisa dipakai. Yang berikut itu kurangnya kebijakan ataupun regulasi untuk mendukung ketangguhan di masyarakat. Ketangguhan sendiri ini kan kita bukan hanya berpikir untuk bagaimana banjir datang dia lari, dia mengungsi, dia mendapatkan akses 9 bahan pokok yang baik, tapi banyak hal lain. Nah, lewat program tadi membangun ketangguhan masyarakat yang berkelanjutan di Kabupaten Kupang, itu CIS Timor disupport oleh Siap Siaga itu melakukan implementasi di 5 desa. Kita pakai desa di pesisir, tengah, dan juga di atas, di gunung. Itu ada 5 desa. Di Amabia-Veto Timur itu yang pada bagian topografi gunung, itu kita ada di Oimolo dan Enolanan. Terus di Kupang Timur yang di tengah itu kita ada di desa Tanah Putih. Terus di Semau itu kita ada di Uyasa dan Batuinan. Nah, ini satu sasaran yang penting itu adalah bagaimana masyarakat desa termasuk perempuan dan penyandang disabilitas itu juga pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan satu yang penting kalau kita mau mengakses dana desa adalah pendamping lokal desa, karena mereka yang ada di desa bekerja bersama-sama. Nah, ini bagaimana kita meningkatkan ketangguhan masyarakat desa terhadap risiko bencana dan juga satu yang tadi disebut awal itu perubahan iklim. Oke, mungkin saya potong sedikit, Elfried. Berarti dalam perjalanan program di 5 desa itu menarik ya. Pemilihannya itu dari pesisir sampai ke gunung ya. Ada pesisir, ada di tengah, lalu juga ke gunung. Itu kan pasti ada kajian risiko bencananya ini. Mungkin nanti Elfried bisa jelaskan di 3 karakter lokasi ini, karena orang selalu berpikir, kalau ada bencana di pesisir kita bisa lari ke gunung nih. Padahal di gunung juga ada bencana. Kita lari ke tengah, di tengah juga ada bencana. Berarti apa yang sebenarnya yang kita mau bangun ini? Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua itu bagaimana sebenarnya usaha dari teman-teman itu mau meningkatkan kapasitas masyarakat lokal. Usaha ini pasti ada tantangannya ini. Nah, mungkin Elfried bisa ceritakan terkait dengan pemilihan 3 wilayah itu berdasarkan topografi, lalu kemudian usaha untuk peningkatan kapasitas masyarakat setempat. Jadi di Kabupaten Kupang sendiri pemahaman tentang bencana itu masih kebanyakan mereka belajar dari otodidak. Satu yang tren yaitu bagaimana integrasi pengurangan risiko bencana yang berbasis komunitas. Jadi dia dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Kalau kita pegiat bencana itu biasanya menyebutnya sebagai pegiat PDRBK. Itu salah satu kami sebut sebagai jalan ninja untuk bagaimana kerja-kerja penyelenggaraan penanggulangan bencana itu dapat sampai dan dia landing pas di masyarakat. Yang kedua, satu yang penting adalah mendorong komitmen kebijakan, juga regulasi di tingkat desa yang connect dengan kabupaten. Kita tahu ini dana desa ini kan 2-3 saja dia punya peruntukan. Fisik, BLT, dan administrasi. Untuk yang keperluan administrasi lain-lain. Tapi di dalamnya itu selalu ada Permendes untuk bagaimana dia berguna bagi urusan kerja-kerja penyelenggaraan penanggulangan bencana. Nah, ini menarik bagaimana kita mengadvokasi. Kalau advokasi di tingkat pemerintah provinsi, kabupaten itu tidak terlalu soal. Tapi mengadvokasi di desa ini yang dia gampang-gampang susah. Apalagi kita punya kebiasaan itu perankingan. Jadi kalau ranking 2024 dia di ranking 2, berarti di 2025 itu harusnya dia yang di ini. Jadi kebanyakan kerja-kerja penanggulangan bencana itu dia menjadi isu yang tidak terlalu seksi, dan dia selalu kalah karena kepentingan masyarakat. Masyarakat lebih memilih untuk dia kenyang hari ini, bendungan jalan
dan juga jembatan itu dikerjakan. Tetapi kadang juga kerja-kerja yang oleh dana desa, mohon maaf, itu juga menciptakan ataupun kerja-kerja infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi itu menimbulkan bencana baru. Nah, ini yang jadi soal. Nah, kita bagaimana membuat setiap desa yang kita dampingi tadi itu ada namanya community organizer, CO. Nah, CO ini dia kalau laki-laki bicara di forum itu biasa. Tapi bayangkan di Timor seorang perempuan dia bicara di forum untuk dia punya kepentingan. Bagaimana posisi teman-teman penyandang disabilitas bisa bicara di forum-forum di desa. Kita punya banyak cerita sukses teman-teman yang bekerja di desa. Itu bagaimana orang muda itu bisa didengar di tingkat desa. Juga kita di desa ini kita kerjanya integrasi. Jadi semua komponen kita libatkan. Yang penting itu adalah partisipatif, karena kita tidak bisa hanya datang dorong saja, tapi setelah itu kalau misalnya Cistimor dan Siap Siaga keluar, dia tidak bisa ada punya kelanjutan, itu kan tidak baik juga. Yang terakhir itu bagaimana kesetaraan gender dan juga disabilitas yang tadi saya sampaikan itu, dia itu jalannya lewat jalur ganda. Jadi dua-dua itu jalannya sekalian. Jadi kita serbunya berbarengan. Nah, satu yang penting itu adalah bagaimana kita berproses dari awal. Jadi pendekatan yang kita lakukan karena kita berada di desa, maka penilaian ketangguhan desa sebelum itu menjadi sesuatu yang rujukan yang penting. Yang kedua itu kita pemetaan aktor di desa. Kebanyakan itu kan kepala dusun, RT RW itu yang bicara banyak, tapi kadang juga tidak komitmen. Sehingga kita bagaimana dalam proses itu kita menciptakan atau memetakan aktor yang ada di desa. Juga satu yang penting komponen di desa itu adalah fasilitator di desa. Jadi setelah kita penilaian ketangguhan desa, kita lihat apa yang mereka kurang, itu mereka yang sendiri mengisi. Kemudian itu satu yang menarik itu di 5 desa ini adalah kajian risiko bencana. Itu bukan oleh kami sebagai fasilitator, tapi kami melakukan penguatan terhadap CO, para aktor tadi, dan kajian risiko bencana itu mereka yang lakukan sendiri. Jadi kita tidak pusing-pusing lagi misalnya sejarah bencana di desa ini, kita tidak perlu cari tahu di luar, tapi mereka sendiri yang bercerita. Berikut itu bagaimana rencana aksi desa itu dibuat. Jadi setelah mereka ada, aksi yang mau mereka lakukan itu dari mereka sendiri. Kebanyakan kita NGO ini kan bawa datang dari luar ya. Om Umbu kita juga kadang berdosa dengan kerja-kerja. Kita bawa dari luar, datang kita paksakan kita punya ini. Kadang kita tidak mendengar aspirasi dari teman-teman yang ada di desa. Nah, yang berikut itu kami juga mengajarkan mereka bagaimana ada forum pengurangan risiko bencana di desa. Satu yang penting itu adalah dari komponen desa kelurahan tangguh bencana itu adalah tim siaga bencana desa. TSBD. Itu beberapa yang tadi saya sebut sebagai jalan ninja untuk bagaimana kita menularkan kerja-kerja penyelenggaraan penanggulangan bencana yang baik. Terus komunitas yang ada itu menyusun sendiri rencana kontingensi yang ada di mereka desa. Mereka menyusun sendiri rencon berbasis desa. Ya. Jadi ini sesuatu yang menarik. Jadi mereka yang menggali, mereka yang melakukan sendiri, dan mereka yang mempresentasikan sendiri di ini. Dan kekuatannya adalah tadi perempuan dan disabilitas. Yang sekian lama itu omong adat itu kamu di belakang, omong urusan ini kamu di belakang, tapi kita bisa bersama-sama mendiskusi untuk bagaimana mereka bisa ada. Sehingga ya kita mungkin break dulu ya. Ini semakin menarik ya, bahwa prinsip dari Kak Elfried dan kawan-kawan dari desa oleh desa dan untuk desa ya.
Mereka mau supaya isu inklusi itu tidak hanya sekedar omon-omon ya, tapi juga bisa sampai ke ranah demokrasi di level desa itu sungguh-sungguh diterapkan. Semua orang itu sama rata dan orang bilang itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nah, itu hal yang menarik dari yang sudah dilakukan. Baik, mungkin teman-teman dari forum juga bisa memberikan pertanyaan atau juga pengalaman yang menarik yang dijumpai oleh teman-teman terkait dengan bagaimana sebenarnya memberdayakan masyarakat desa, khususnya terkait dengan isu penanggulangan bencana itu sendiri. Mungkin ada teman-teman yang mau bercerita. Silakan, tadi ada Om Enos, mungkin yang teman-teman yang lain, mungkin teman-teman dari Child Fund, Cita Madani, atau mungkin dari Pikul ada, silakan. Atau Om Umbu mungkin bercerita. Oh iya, Made, silakan. Baik, makasih Om Elcit, menarik ya, karena memang pekerjaan untuk advokasi kebijakan ini bukan pekerjaan yang mudah. Sampai pada menghasilkan perda itu ya kadang-kadang hanya formalitas kita buat supaya ada perda dan itu dimanfaatkan oleh pemerintah untuk akses dana. Jadi bukan soal pada niat nilai dari perubahan itu kadang-kadang tidak terbawa. Yang penting ini kotong akan dapat anggaran APBD itu atau dana-dana DAK dan segala macam kaitannya dengan kebencanaan. Dan kalau mau omong jujur, hampir di semua pemerintah kabupaten kota itu sudah hibah perda, hibah perbub dan lain-lain. Nah, tapi kadang-kadang kita juga merasa bahwa memang untuk daya paksa agar apa yang kotong harapkan ini bisa berjalan, penting ada perda. Padahal perda itu seringkali tidak digunakan sama sekali. Kenapa? Saya berkeinginan gini, kalau perda itu ada artinya dia mulai dari sebuah perencanaan penganggaran itu dari tingkat desa itu udah dimulai, bukan sekedar pada kebencanaan. Artinya apa? Namanya kita untuk mengantisipasi atau persuasif, kalau bahasa ini pendekatan advokasinya itu kan kotong sulit. Ini kalau akan dibangun misalnya pertambangan di satu tempat akan berisiko pada misalnya hidrometeorologis itu akan berdampak luar biasa. Tapi itu tidak pernah dilihat sebagai sebuah masalah yang sangat kaitan satu dengan satu. Integrasinya itu harus ada kaitan satu dengan yang lain. Dan kotong ngerasa ini berjalan sendiri, kebencanaan berjalan sendiri, pertanian, pertambangan dan lain-lain itu berjalan sendiri. Dan itu sampai sekarang masih di situ. Itu tantangan yang luar biasa. Sehingga memang ini hanya saran saya, karena kita sering kali memaksakan perlu ada perda dan itu satu indikator keberhasilan. Padahal menurut saya tidak selamanya perda itu sesuatu yang keberhasilan. Untuk DPR senang karena ini ada dapat fee untuk duduk bikin perda. Kalau apalagi itu inisiatif dewan kan. Untuk eksekutif ini sekarang sebentar dapat APBD. Tapi konsekuensi logis daripada itu dong sudah paham. Sama sekali. Nah, mungkin kerja tantangan kita yang berikut adalah bagaimana kotong bangun energi bersama di masing-masing tempat untuk bikin dong jadi musuh utama bukan berarti melawan itu, tapi membuat gebrakan bersama bahwa kau bikin desain program itu programnya terintegrasi semua. Jadi contohnya misalnya perencanaan berbasis, kalau lu bikin perencanaan, kalau lu sepakat dengan bencana, mitigasi bencana misalnya, lu harus lihat bahwa perencanaan lu berbasis kalau pulau itu ekosistem pulau. Artinya kalau beta bikin rusak di hulu, di Molo, itu akan berdampak ke Kupang, Soe, ETTS, TTU dan Belu Malaka kan. Kadang-kadang Malaka itu sonde hujan di Malaka tapi banjir. Nah itu mau enggak dia berintegrasi, atau mungkin juga karena kotong juga punya pemahaman belum integral sehingga memang kotong buat perda itu juga masih kotong buat bertahap. Mungkin ya yang satu hal saya bilang perlu kerja barengan semua.
Jadi kita tidak di aspek masyarakat sipil tidak eksklusif. Artinya kutong semua ini semua lembaga, mau dia lembaga karitatif kok apapun namanya, harusnya dia juga dilibatkan. Jadi kutong jangan kayak kutong sendiri, man apa gitu. Jadi tidak bisa sendiri. One man show. Tidak bisa sendiri begitu, karena bencana ini semua alami, bukan hanya orang-orang yang bekerja di isu bencana dong yang akan dapat ini. Jadi mungkin itu kedua, bahwa kita harus selain Perda itu tidak punya impact luar biasa kepada isi otak kepala pengambil kebijakan, kotong paksa hanya kira-kira kotong bisa paksa kan desa. Kalau mau bilang desa itu, kalau beta mau jujur, stunting ada 10% untuk stunting. Sudah ada memang akomodasinya sudah ada lah, jadi pos-posnya sudah ada. Nah, tapi bukan berarti tidak bisa masuk. Mereka tidak buat integrasi bahwa ini anggaran ini mau bencana itu juga mau stunting juga, bencana kemanusiaannya juga luar biasa. Tapi juga ya program pertanian itu harusnya perspektif bencana masuk ke situ, bukan dia anggaran sendiri menurut saya. Dia tidak bisa berdiri anggaran. Oh ini untuk bukan, tapi di setiap setiap program pemerintah, perspektif kebencanaan harus masuk situ dengan ya paling tidak kan sudah ada alokasi yang jelas. Jadi dia bukan anggaran sendiri yang harus ada di situ. Itu kedua. Yang ketiga adalah coba ketong evaluasi bersama 1 tahun. Ini kan baru 1 tahun nih, jadi ketong tidak boleh cepat-cepat harus berhasil. Ini semuanya mungkin ketong bikin perda tentang pengganti perda nomor 8 yang dulu dibuat oleh Iban Merah tentang tanah saja, jalan 10 tahun langsung hilang lagi, kan diganti secepat-cepatnya. Bukan sekedar tidak mengerti, tapi karena itu adalah wilayah pundi-pundi, cari duit gampang kalau tanah dijual. Kalau bencana sih tidak mudah untuk mau jual bencana, hanya jual untuk cari duit mau pakai untuk itu. Jadi mungkin 1 tahun ini teman-teman kotong bersama, bukan bersama, semua ini gerak evaluasi, kira-kira kotong masih ini dalam ini dong pakai kosong dalam perencanaan. Kotong bilang kotong kawal dari desa, tapi perspektif yang perencanaan kotong maksud itu bukan sekedar masukin, ini program kebencanaan, bukan itu saja. Tapi mungkin kotong lihat dari banyak perspektif supaya dong betul kenal itu. Jangankan di desa, sesama OPD desa sudah mengerti ini. Kalau lu bilang tetap bahwa itu tempat pembuangan, memang sampai sekarang orang masih bilang itu dengan di provinsi yang betul tahu. Itu perpustakaan dengan olahraga ini dianggap itu tempat pembuangan. Padahal kalau orang duduk di perpustakaan, orang kalau pintar baca, pintar itu kan orang paling pintar sedunia lah misalnya gitu. Tapi dianggap buang karena memang sudah ditaruh duit. Nah itu dari gubernur sampai ke bupati sama otaknya, dianggap pembuangan karena dia beta buang. Ya sudah dibawa pikir tempat pembuangan. Jadi mungkin ini juga dari aspek kebencanaan, kita perlu bangun itu terus. Edukasi kepada pemerintah bahwa lu sendiri otak sana ini anak buah orang juga berpikir seperti itu. Kedua domino sabu, sekarang Papua marah-marah kan, Papua sabu misalnya itu tempat pembuangan. Nah itu kita harus lawan dengan cara pandang itu. Oke Made, menarik. Respon yang cukup bagus ya. Saya kira bahwa karena memang mungkin karena dari sisi waktunya tadi lama juga buatnya, lalu juga implementasi secara efektifnya juga kita perlu ukur ya, apakah perda itu berdampak. Dan ini akan Kak Elfried akan jawab nanti. Perbubnya itu berdampak atau tidak? Perbub karena perbubnya baru di ACC Desember lalu baru mau diimplementasikan. Mereka kita dari 5 desa, sekurang-kurangnya dari 5 desa programnya teman-teman CIS tidak itu berdampak tidak Elfried? Yang pertama itu kita sangat berdampak itu di Enolanan, di Amabio Veto Timur. Oh itu dari penilaian ketangguhan desa? Ya, dari penilaian PKD awalnya 33,7, berikut itu dia di akhir di November itu dia 78, Jadi teman-teman yang pegiat kebencanaan itu ada namanya kita penilaian ketangguhan desa. Kenapa Enolanan ini dia lebih tinggi dari 4 desa yang lain? Karena dia menganggarkan 30.050.000 untuk kerja-kerja penyelenggaraan penanggulangan bencana yang sifatnya adaptif. Yang tadi Bapak Erno sampaikan, kebanyakan dorang anggarkan untuk respon emergensi, tetapi ini untuk kesiapsiagaan. Ini jadi
karena dia sudah menganggarkan, dia anggarkan di 2024 dan diimplementasi di 2025 sehingga poinnya menjadi lebih tinggi. 4 desa yang lain itu baru mau mengusulkannya di RPJMDes atau di RKPDes, bukan RPJMDes, RKPDes di 2025. Nah, ini karena Enolanan ini dia spesifik dengan bencana kekeringan sehingga lubang tanam air atau biopori juga bagaimana akses air bersih ke masyarakat dan juga ke sekolah itu dianggarkan, dan juga ada untuk kelompok kelompok perempuan dan lain-lain. Memang dari anggarannya 30.050.000 untuk 3 item, tapi setidaknya sudah ada langkah awal, langkah konkret untuk ini. Nah, ini yang perlu kotong sebarluaskan, bahwa kebanyakan desa-desa itu mau buat, tetapi dorang kebanyakan takut, istilahnya kaki sebelahnya sudah di penjara kalau mereka salah melakukan kode alokasikan budget, sehingga kalau sudah ada Perbub yang memayungi ataupun Perda yang ada dan Perbub tadi, itu mereka sudah bisa untuk berkolaborasi bersama, terus duduk bersama dalam musyawarah desa, lewat sebelumnya musyawarah dusun, untuk kita bisa buat ABCD yang punya kaitannya dengan kerja-kerja penyelenggaraan penanggulangan bencana. Oke, Kalifred, mungkin Komar dulu. Ini menarik karena ini ngomong tentang dana desa nih. Pasti ada kaitannya dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, PMD ini, Kabupaten Kupang. Sebenarnya bagaimana sih kerja kolaborasi antara teman CIS Timur dengan Dinas PMD supaya itu tadi kurang-kurangnya paling tidak kan kontrol penggunaan dana desa dan juga item-item kebencananya itu mulai dari pra, saat, dan pasca bencana itu bisa dimasukkan, dan Dinas PMD itu dalam tanda kutip bisa mendorong supaya ada penerapannya. Anggap saja bahwa 5 desa yang sudah didampingi oleh teman-teman CIS ini menjadi pilot project untuk 100, kalau total desa di sana itu 160 tambah kalau kelurahan itu 177 desa, itu seperti apa? Jadi begini, di Kabupaten Kupang sendiri itu ada dari 177 desa kelurahan itu ada 38 saat ini desa kelurahan tangguh bencana. Bahkan Kabupaten Kupang sendiri itu punya satu desa kelurahan tangguh bencana yang Madia itu waktu Seroja kemarin itu cukup luar biasa jadi contoh. Oesena. Oesena itu dengan pendampingan yang baik. Waktu Seroja kemarin itu dia jadi contoh untuk penyelenggaraan respon emergensi waktu Seroja. Tetapi kenapa desa-desa lain itu belum mau untuk belajar dari situ, karena payung hukumnya tidak ada. Waktu itu tidak ada. Yang dilakukan oleh teman-teman di Oesena itu karena mereka sudah paham tentang dia punya aturan. Bagaimana dana desa itu membiayai atau memberi makan mereka yang ada membiayai dapur umum untuk mereka yang mengungsi. Nah, sampai saat ini itu belum ada desa yang bisa jadi contoh. Kita bisa lihat di misalnya Fatuleu Barat dan juga Tablolong kemarin, itu banyak desa yang belum berani menggunakan dana desa untuk kasih makan masyarakat karena Perda ini belum ada, sehingga semua akan berteriak lapar untuk orang dinas sosial bahwa dapur umum peralatan masak baru mereka bisa makan. Sebenarnya kalau hanya untuk mengurus 20-30 kakak tidak perlu kita bawa ini perlengkapan dari Kupang, dari Olamasi, karena biaya untuk membayar perjalanan dinas ini jauh lebih besar daripada yang akan dimakan oleh masyarakat. Sehingga ini yang banyak desa yang belum bisa, kita jangan berpikir dulu untuk kerja penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk pra bencana. Kita bicara saja saat bencana, mereka keluarga mereka masih sementara mengungsi, itu desa tidak tahu mau ambil keluar uang dari dana desa yang ada yang dia menguasai ini untuk sekedar kasih makan 2-3 hari, itu saja masih bingung. Sehingga kami berharap dari Perda ini terus turunannya Perbub ini, kalau terjadi bencana yang skala kecil, tidak perlu kita harus berteriak ke kabupaten bahkan ke provinsi. Contoh kayak Takari kemarin kan hanya 9 kakak yang terdampak. Kan ini sampai kita teriak, sampai kita datangkan teman-teman dari
banyak tempat untuk support. Nah, hanya untuk pergi, bayangkan kita bawa satu dos Supermi itu di harga palingan berapa? 25.000. Sementara ongkosnya itu kita ke sana, foto, ya orang Manggarai bilang kita foto-foto, kita menghabiskan biaya lebih banyak daripada kita ini. Sehingga ini yang perlu kita, ya istilahnya kita bekerja di penyelenggaraan penanggulangan bencana ini, gigi asamnya di bagian itu, Mas Sarah. Nah, desa-desa ini juga kita tidak bisa paksa secara karena kedekatan. Mereka juga karena dipilih dari desa langsung, tapi mereka juga diikat dengan aturan. Kalau ada aturan dari bawah yang mengikat dan mereka itu aman nyaman, pasti mereka akan lakukan. Nah, beberapa desa itu yang dalam musyawarah desa itu menganggarkan untuk proses ini. Tapi kalau kelurahan kan tidak bisa, harus dana dari ini. Nah, ada banyak cerita yang sebenarnya bisa untuk kita sebarluaskan. Jangan karena rumah 1-2 yang angin tiup bawa dia punya seng, harus bawa dia punya kabar berita datang di kabupaten. Nah, ini yang sering terjadi. Nah, beda dengan misalnya kemarin yang di Fuang Tengah di Bitobe, itu memang satu kampung, satu dusun yang tanah geser, itu masuk akal. Tapi kalau misalnya 2-3 rumah, bayangkan Bapak Mama di Oibelo yang kemarin hanya air lewat dari jalan saja, itu sampai bantuan dari dinas sosial untuk dapur umum. Sementara kan itu ya bisa dilakukan oleh desa. Nah, ini yang perlu kotong rubah, bahwa selain memang dia untuk kepentingan yang lebih besar, tadi Sarah bilang itu betul. Tapi yang kita punya mimpi itu adalah desa aman, kita yang bawa datang ini ajaran ini yang sebelumnya itu kita oleh desa itu dibilang ini kita bawa ajaran sesat. Om Agus masih ingat kita di waktu PFR 2016 itu kita dorong itu ini Bapak orang datang bawa ke kita ajaran sesat ini, nanti kita Bapak orang bawa ini aturan Permendes, sementara jaksa dong datang nih dong pakai dengan aturan yang pakai aturan dari bupati dengan dari provinsi, sehingga ya banyak peraturan menteri desa itu yang dia tidak landing, tumpang tindih dan tidak landing, dan cenderung itu teman-teman yang bekerja di bawah itu memaksakan dengan kepentingan tertentu, bahwa ini sudah ada Permendes jadi desa harus ini. Nah, desa juga pikir juga karena ini kita pun kaki sebelah sudah dari penjara. Itu yang kalau dia perbub, artinya bupati langsung melindungi dia punya kepala desa dan itu bisa jalan. Kita yakin kalau dari 11 perbub yang direncanakan, dia jadi 3 saja itu sudah jalan normal. Jadi kalau hanya bencana di satu RT tidak perlu kita bikin sitre besar-besar, terus kita harus bawa dari Rotary, kita ke MDMC, kita ke PMI. Nah, itu kan juga kita juga malu juga. Kali ini desa uang banyak-banyak begitu. Makasih. Oke, baik. Karena sebenarnya kita ini banyak hal yang ada dalam benak kita masing-masing, tapi karena ini sifatnya dialog dan ada batasan waktunya, mungkin yang terakhir ada closing statement ya, tapi bukan untuk menutup. Setelah ini ada diskusi-diskusi yang lain yang mungkin kita ceritakan lebih banyak. Dari Kak Elfried mungkin ada 1-2 pernyataan yang memang menggugah, tapi sekaligus mengajak kita semua nih bagaimana kita berkolaborasi untuk mewujudkan selain masyarakat berdaya, pemerintah juga mendukung, dan kita yang di tengah-tengah ini bisa bergerak secara bebas, bisa ke bawah, bisa juga ke atas. Baik, jadi sebenarnya begini, penyelenggaraan penanggulangan bencana yang skala lokal desa itu sebenarnya desa punya kapasitas, punya sumber daya. Tetapi satu yang masih ada di desa itu kurang percaya diri karena pemahaman terhadap regulasi. Nah, ini tugas kita bersama untuk bagaimana desa menjadi lebih percaya diri. Terus kami sangat berharap Perbub ini dia cepat disosialisasikan oleh pemerintah kabupaten supaya semua desa dapat terpapar dan bisa dapat belajar bersama untuk implementasinya ke depan. Nah, sebenarnya peningkatan peran dari desa itu sangat penting.
dan juga kami berkomitmen untuk banyak desa yang bisa lebih percaya diri dalam melangkah untuk kerja-kerja penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dan ini yang mau kita harapkan yang paling terakhir itu adalah bagaimana desa itu berdaya dalam artian dia tidak hanya sekedar sebagai ujung tombak dari pemerintah, tetapi dia juga bagian dari komunitas kecil dalam kerja-kerja pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Itu kita bisa mulai dari desa. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Om Adrian. Oke, baik, terima kasih banyak kepada Kak Elfried dan juga teman-teman sekalian. Mungkin ada beberapa poin yang saya mau menyimpulkan dari diskusi kita pada sore hari ini untuk dialog Fordia seri ke-6 ya. Yang pertama mungkin terkait dengan resiliensi yang berkelanjutan itu terkait dengan tata kelola. Tata kelola terkait kapasitas, kemudian peraturan atau kebijakan-kebijakan di level pemerintah. Kemudian terkait dengan investasi. Investasi ini terkait dengan bagaimana gabungan pendanaan itu penting untuk mendukung ketangguhan bersama. Lalu yang ketiga itu infrastruktur. Infrastruktur yang dibangun itu baik oleh pemerintah ataupun oleh kita semua itu mesti pro terhadap ketangguhan itu sendiri dan juga mendukung perubahan iklim. Lalu yang keempat itu terkait dengan itu penggunaan dan pemanfaatan sains dan teknologi. Bahwa research kita yang kita lakukan lalu juga penemuan-penemuan kita itu juga mendukung, memberdayakan kita sendiri dan juga sebagai suatu acuan kita kepada pemerintah dalam advokasi supaya kegiatan penanggulangan bencana itu baik pra, saat ataupun pasca itu bisa berjalan efektif dan efisien. Lalu yang terakhir itu apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita lakukan itu selalu bertujuan untuk menciptakan ketangguhan di level masyarakat. Kenapa hal itu penting? Bahwa resiliensi itu bersifat lokal dan kontekstual, yaitu masyarakat itu sebagai sentrum dari ketangguhan kita. Mari kita menciptakan apa yang disebut sebagai mantap, masyarakat aman dan tangguh terhadap bencana. Mungkin kita berikan aplaus untuk Kak Elfried dan kita semua pada sore hari ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman Fordia, dukungan dari Siap Siaga dan juga kita semua yang hadir pada sore hari ini. Kita akan mengikuti sesi series Fordia lagi untuk bulan berikut kita akan mungkin berkumpul bersama dan terima kasih banyak. Salam tangguh untuk kita semua. Tangguh.